di sini yang suka rugi? Tidak ada manusia yang suka rugi. Maka aplikasikan sikap itu dalam ibadah saudara. Jangan sampai saudara mau merasa rugi. Amin. Saudara diberkati hari ini bukan karena Pastor Abraham berkhotbah. Anda diberkati hari ini sebab yang empunya tulisan, yang empunya firman, yang empunya suara berkenan untuk memberkati saudara. Cukup dan perlu saudara harus membuka hati. Dengar suaranya, dengar isi hati. Saudara-saudara, saya tidak mau menjadikan pujian dan penyembahan sebagai suatu doktrin gereja. Saya tidak mau pujian penyembahan saya jadikan sebagai doktrin gereja ini. Sebab pujian dan penyembahan yang disebutkan dalam Alkitab sebagai pujian penyembahan di dalam roh dan kebenaran bukan milik Tabernacle of Praise, tapi milik semua orang yang bernapas. Alkitab berkata, biarlah yang bernapas memuji Tuhan. Amin. Kota Yeriko tidak dihancurkan, tidak dirubuhkan, tidak diruntuhkan, tidak ditewaskan dengan kekuatan manusia, dengan kekuatan ketenteraan, dengan kepakaran manusia, tetapi dengan tangannya Tuhan yang disorong, yang didorong, yang dipacu oleh pujian orang-orang Israel. Saya mengerti, saya tahu, di dalam setiap keluarga, di dalam setiap pribadi, setiap orang, bahkan setiap orang Kristen, ada masalah dan persoalan hidup masing-masing. Yang mengaku senyum dan katakan amin. Tidak ada manusia sekalipun disebut Kristen yang kebal masalah. Tapi saya janji, kalau saudara mau memecahkan permasalahan hidup saudara yang melanda hidupmu, yang mengganggu hidupmu, yang memenjarakan hidupmu, masuk dalam hadirat Tuhan, sembah Dia, puji Dia, dan nikmati sukacita daripada surga, dan permasalahanmu tidak akan hilang, tapi akan dipecahkan oleh tangan Tuhan. Kecuali saudara tidak percaya, kecuali saudara sia-sia dipanggil orang-orang percaya, kita tidak akan percaya. Amin. Hari ini saudara-saudara, siapa yang ada atur cara itu, kamu akan melihat di dalamnya pesan Natal kita bertajuk waktu Tuhan percaya manusia. Saya, saudara, kita sering mendengar kata I believe in God. Maksudnya saya percaya Tuhan. Biasanya kita selalu berkata saya percaya Tuhan, saya mempercayai Tuhan, saya mengimani. Pokoknya iman saya tertuju kepada Tuhan, saya percaya Tuhan. Hari ini, pada malam di mana saudara dan saya merayakan Natal, saya mau memberkati saudara dengan satu pengertian. Ini bukan ajaran saya, ini adalah pengertian yang saya terima dan yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa Tuhan percaya saudara. Saya sudah selesai khotbah. Tuhan percaya saudara. Saudara tidak percaya?
Mungkin masih ada yang ragu-ragu. Mungkin ada yang langsung tidak percaya. Mungkin ada yang merasa saya sedang berjenazah. Mungkin ada yang merasa saya sedang buat lawak bodoh. Tapi saya mau berkata, saya jujur untuk mengatakan bahwa Tuhan percaya, saudara. Tuhan percaya setiap daripada saudara. Saudara-saudara, ini bulan yang kebanyakan orang Kristen panggil bulan mulia. Amin. Orang panggil apa? Siapa panggil bulan mulia? Orang Jepun. Orang apa? Jangan malu-malu, coba buat sedikit. Orang Kristen panggil bulan 12, bulan Desember, bulan siapa-siapa. Tapi orang Kristen bilang bulan 12, bulan mulia. Alkitab bilang di mana? Dan saya mau bertanya, bulan 1 jadi apa? Bulan 11 jadi apa? Apa kena dengan bulan-bulan yang seterusnya? Pantasan banyak orang Kristen sial hidupnya, sebab hanya satu kali dalam satu tahun berada dalam bulan mulia. Saudara-saudara, setiap bulan, setiap hari, setiap minggu, setiap saat mulia kalau saudara berada di dalam Tuhan. Jangan malu-malu. Kalau mau saya tidak berkelimpahan. Saya bukan pribadi yang memiliki segalanya. Saya ada banyak kekurangan. Tapi saya merasa bahagia hidup di dunia ini. Sebab saya tinggal di dalam setiap tahun yang di dalamnya dipenuhi dengan bulan-bulan mulia. Dan tidak hanya Desember. Halo? Saudara mau ikut saya? Siapa yang marah? Saya mau bertanya, sementara kita ada dalam bulan mulia konon, kita mau bertanya, mengapa ada Natal? Kita rayakan Natal. Apakah kita mengerti maksudnya? Apakah kita tahu tujuannya? Saudara-saudara, mengapa ada Natal? Natal itu adalah satu bukti penyataan bahwa Tuhan itu cinta saudara. Tuhan mengasihi saudara dan juga mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya, Tuhan juga mengasihi saudara. Mengapa ada Natal? Sebab itu adalah satu cara untuk Tuhan memberikan kepada saudara hadiah. Dan bukan sekadar hadiah, hadiah yang terbesar yang layak saudara terima. Hadiah terbesar pribadi Yesus. Natal itu adalah kasih. Sebab itu Yohanes 13, Yohanes pasal 3 ayat 17. Yohanes pasal 3 ayat 17, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini bukan planet bumi, dunia ini maksudnya saudara dan saya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang itu dia Natal. Kasih. Kasih daripada Tuhan, hadiah terbesar untuk saudara. Yesus itu hadiah untuk saudara dan saya. Saudara patut bersyukur kepada Tuhan, sebab saudara ada kesempatan untuk mengenal Kristus. Saudara tidak dikejar-kejar Tuhan seperti Rasul Paulus, harus dibutakan dulu baru mengenal. Tapi saudara lahir gara-gara nenek moyang saudara dan saya Kristen mengenal Kristus. Saudara harus merasa beruntung.
Dan saudara layak bersyukur kepada Tuhan. Sungguh-sungguh, tidak alang-alang. Mengapa harus Yesus sebagai hadiah? Mengapa Yesus harus turun? Mengapa Yesus harus hadir ke dunia ini? Mengapa dia harus lahir? Kenapa mesti ada Natal? Kenapa harus saudara dan saya terima hadiah? Jawabannya sederhana sekali. Tanpa Yesus saudara dan saya binasa. Tanpa Yesus saudara dan saya binasa, kita tidak ada pilihan. Tanpa Yesus kita tidak ada pilihan selain hukuman. Tanpa Yesus kita tidak ada pilihan. Tapi bersama dengan Yesus sekarang kita ada pilihan. Saudara boleh memilih yang terang atau saudara mau memilih yang gelap. Saudara masih mau boleh memilih yang jahat atau saudara mau memilih yang baik. Saudara mau memilih yang benar atau saudara mau memilih yang salah. Dengan Yesus kita ada pilihan. Tanpa Yesus kita tidak ada pilihan selain hukuman. Kita layak bersyukur kepada Tuhan karena itu. Bukan hanya bersyukur gara-gara ujung bulan kita terima gaji. Tolak TPN. Kita harus belajar mengerti, saudara-saudara, inti kelahiran Yesus. Saya tahu ada banyak orang memandang serong saya gara-gara terlalu tidak pro kepada perayaan Natal besar-besaran. Saya tidak menjadikan itu permasalahan. Tapi kalau kita tidak mengerti inti sebenar kelahiran Tuhan Yesus dan kita merayakannya sampai dirasakan, ya, artinya tidak akan pernah mengubah atau membentuk kita menjadi pribadi yang Tuhan Yesus mau. Amin. Saya ada tulis satu rencana untuk santapan jemaat ini. Orang Kristen bodoh dalam tanda. Saya bertanya, orang Kristen bodoh atau tidak? Saya berkata, semua manusia yang dilahirkan ke dunia ini tidak ada yang bodoh, kecuali waktu memilih untuk menjadi bodoh. Amin. Nah, saudara-saudara, kalau ada antara orang Kristen yang berkata, harus ibu-ibu dia punya kue Natalnya campur Devatori, harus 10 macam, harus 10 macam, harus 10 macam. Kalau tidak, tutup rumah. Tanggal 2 bulan 1 bulan depan, tahun depan baru kami. Karena mesti harus 10. Banyak orang Kristen mengharuskan apa yang tidak perlu, dan itu menjadi adat, dan itu bertentangan dengan inti sebenar kelahiran Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus turun ke dunia ini supaya saudara yang diikat terlepas, yang dipenjara keluar, yang lemah diperkuat, yang sakit disembuhkan, yang dikutuk dilepaskan daripada kutuk. Itu tujuan kelahirannya. Amin, saudara-saudara. Kita simpulkan inti kelahiran Tuhan Yesus adalah untuk keselamatan saudara dan saya. Untuk keselamatan saya dan saudara. Keselamatan apa? Keselamatan dari apa? Kita tahu keselamatan dari kutuk dosa. Amin. Bagaimana? Tuhan Yesus lahir, setelah dia dewasa, dia mulai mengajar dan mendidik. Dan sampai sekarang kita membaca Injil, kita masih mendengar suaranya. Tujuannya adalah untuk mengajar kita semua. Tujuannya mengajar adalah untuk membuka pikiran saudara dan saya. Halo? Tujuan pengajaran adalah untuk membuka pemikiran kita. Bukan supaya saudara dapat ijazah, bukan sehingga saudara dapat diploma, ataupun apapun sijil yang boleh saudara raih. Tujuan belajar adalah supaya saudara dibukakan pemikiranmu, diperbaharui pemikiran.
Tuhan Yesus tidak peduli siapa saudara. Dia kisah, dia peduli, dia mau, dia rindu, dia suka, dia haus untuk saudara diubahkan pemikiranmu. Saudara boleh menjadi pendeta, Anda boleh menjadi pelayan di gereja, engkau boleh menjadi siapapun di atas dunia ini. Kalau pemikiranmu belum diubahkan, tidak ada artinya, saudara, hidup di dalam kekristenan. Setelah kita dibukakan pikiran, barulah kita dapat mengenal Tuhan. Kenal dan tahu tidak sama. Kita semua tahu Perdana Menteri Malaysia. Tidak semua kenal. Saya pun tidak kenal. Ada di sini yang berani berkata kenal. Siapa yang baru? Jokowi. Ada di sini rakyat Indonesia yang berani berkata kenal Jokowi? Ada? Kamu tidak pernah makan sama-sama. Kamu tidak tahu dia suka lada ataupun tidak. Kamu juga tidak tahu dia suka makan belacan ataupun tidak. Macam mana kamu berkata kenal? Kamu cuma tahu. Dengan saudara-saudara, jangan sampai kita hanya hidup tahu Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan tidak perlu menjadi orang kudus. Saya tahu ada gereja yang berkata mereka gereja kudus. Itu mereka. Saudara, kalau saudara mau mengenal Tuhan, bukan hati saudara yang pikiran saudara. Waktu saudara mengenal Tuhan, saudara akrab dengan Dia. Semua isi hatimu engkau luahkan, curahkan kepada Dia. Tidak ada rahasia yang saudara simpan untuk Dia. Walaupun Dia sudah tahu, tapi saudara masih menyatakannya kepadanya. Itu dipanggil kenal. Macam mana menyatakannya? Berdoa. Berapa jam berdoa, saudara-saudara? Oh, macam-macam. Ada gereja yang berkata 1 jam baru cukup. Ada gereja juga mengajarkan 2 jam baru boleh. Ada yang berkata 12 jam baru oke. Isi hati kecil saya berkata, waktu saudara buka mulut, waktu saudara connect hati saudara, pikiran saudara kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, waktu engkau di pasar, waktu engkau bekerja, waktu engkau di mana-mana, kalau engkau komunikasi dengan Dia, engkau sudah berdoa. Jangan tunggu pergi gereja, persekutuan doa, hari Isnin, hari Rabu, hari Kamis, hari seterusnya, baru berdoa. Itu berarti saudara tidak kenal. Jangan mesti mau nyanyi lagu tertentu dulu. Mesti mau nyanyi ini lagu 2 kali ref, kemudian chorus 3 kali, masuk bridge 2 kali, baru berdoa. Saudara, indahnya kalau kita mengenal Tuhan ya Pak. Berapa besar pun persoalan masalah hidup saudara, saudara tidak akan pernah stres. Kamu tahu kenapa saya tidak pernah gemuk? Karena saya tidak pernah stres. Memang beginilah saya sejak dari semula. Saya bukan sempurna. Saya banyak kali buat kesalahan, bahkan berkali-kali melakukan kesilapan. Tapi saya cepat datang kepada Tuhan tanpa prosedur. Bapak. Siapa boleh memanggil Tuhan Bapak? Semua manusia, tidak kira suku dan bangsanya, boleh memanggil Tuhan Bapak. Itu berarti saudara mengenal Dia. Waktu saudara kenal Dia,
Kalau saudara mengenal Tuhan yang sudah diperkenalkan kepada saudara, saudara akan mengenal diri saudara. Kalau kita kenal Tuhan, kita akan mengenal jati diri kita. Kalau kita kenal Tuhan, kita akan menjadi orang yang sadar diri, alias tahu diri. Banyak orang Kristen tidak tahu dia siapa. Banyak orang Kristen tidak tahu dia siapa. Sebab itu Yesus itu harganya kalau bukan sebatang rokok, satu suntikan, satu kata nista, apapun kejahatan. Kenapa? Sebab banyak yang tidak mengenal siapa sesungguhnya dia di dalam. Amin. Kau apa agama? Menjaga agama bahkan ini. Takut untuk mengaku Kristen, sebab takut dikutuk. Kenapa takut dikutuk? Belum mengenal jati diri sendiri. Saudara, jadi inti daripada kelahiran Tuhan Yesus ialah supaya saudara diberkati dengan pengenalan akan Dia dan pengenalan akan diri saudara. Malam sekali saudara-saudara, banyak orang Kristen hari Minggu datang ke gereja. Waktu di gereja, malaikat pun kalah. Keluar dari gereja, iblis pun kalah. Kenapa? Masih belum mengenal jati diri. Masih belum mengenal jati diri sendiri di dalam Kristus. Amin. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kenapa semua ini dikerjakan Tuhan? Kenapa Dia mau lahir? Kenapa Dia mau turun? Kenapa Dia mau datang memberkati saudara? Kenapa Dia mau turun, sanggup turun ke dunia yang Dia ciptakan dengan tangannya? Dia rendahkan tarafnya dari yang tinggi kepada rendah. Kenapa Dia sanggup buat itu? Kenapa Dia mau kerjakan ini? Supaya saudara kenal Dia dan saudara mengenal diri saudara. Sedangkan kalau kita selidiki, saya dan saudara terlalu banyak korupsi, terlalu banyak kecacatan, banyak kekurangan, banyak dosa. Tapi kenapa Dia masih mau? Kalau kita selidiki masing-masing diri kita, betapa banyaknya salah yang kita buat. Betapa banyaknya salah yang kita buat. Tapi kita mau bertanya, kenapa Dia masih mau kerjakan karya keselamatan untuk saudara dan saya? Sekalipun memang sudah terbukti bahwa kita ini jahat adanya. Saudara bukan penjahat. Saudara bukan penjahat, tapi kita ini jahat adanya. Hati kita banyak tersimpan kejahatan. Pikiran kita banyak penipu ini. Mana ada saya jahat? Saya tidak ingin merompak. Saya tidak pukul orang. Sekali-sekali saja saya pukul. Itulah tuh. Tidak perlu bunuh orang. Gosip pun cukup. Anda tidak tahu ada orang mati gara-gara perkataan. Tidak bunuh, tidak tikam,
bukan dengan pisau, dengan kata-kata. Mati juga kalau dia bunuh diri, gara-gara difitnah. Yang tidak benar difitnahkan, kecewa, tidak tahan hidup, bunuh diri. Saya tidak bertanggung jawab, pastor. Bukan saya, tapi perkataanmu, yes. Hello. Terbukti kita memang jahat. Malah sekali banyak orang Kristen jahat. Yang selalu dikatakan jahat, selalunya orang dikatakan jahat. Oh, itu Torerus, yang panjang jambut. Itu jahat. Orang Kristen mana ada jahat? Ya memanglah orang Kristen jarang yang teroris. Tidak bom sana, tidak bom sini. Tapi mulutnya, persekutuan doa pun sempat gosip orang. Sebelum masuk gereja gosip dulu. Nanti masuk gereja disucikan. Kita mau bertanya, kenapa Tuhan mau buat ini semua? Apakah dia buta? Apakah dia tidak sejar? Apakah dia tidak kenal manusia yang dicipta yang sudah salah, yang sudah memberontak? Tapi kenapa dia masih mau? Banyak jawaban, tapi saya cuma ada satu jawaban. Memang karena kasih. Karena kasihnya dia turun ke dunia ini korban untuk saudara dan saya. Tapi itulah dia tajuk message kita. Dia sanggup turun ke dunia ini karena dia percaya, saudara. Salam orang di kiri kanan saudara dan katakan, memang dia percaya sekali. Mudah-mudi Tuhan percaya kepada saudara. Kaum bapak Tuhan percaya kepada saudara. Kaum ibu, kaum wanita, Tuhan percaya kepada saudara. Saudara yang berpendidikan tinggi, Tuhan percaya dengan saudara. Saudara yang tidak ada pendidikan tinggi, Tuhan percaya kepada saudara. Saudara yang bekerja dimanapun, apapun taraf pekerjaanmu, Tuhan percaya kepada saudara. Engkau petani, Tuhan percaya kepada saudara. Siapa suruh kamu minta mau amin? Jelas boleh jawab. Tuhan percaya kepada saudara. Saya tahu ada pemuda dan pemudi yang merasa kecut hati, yang merasa kecewa, yang merasa tidak dihargai, yang merasa masa depannya hancur. Mungkin karena latar belakangnya. Tapi saya berkata, Tuhan percaya kepada setiap saudara. Apapun anggapanmu atas dirimu, Tuhan percaya atas engkau. Tuhan percaya sehingga dia mau turun ke dunia ini. Mau tanya lagi? Apa buktinya? Apa sebabnya? Saya berani. Oh, itu pastor berani-berani. Patut kita yang percaya Tuhan. Ada pula pandai-pandai. Tuhan lagi mau percaya dengan kita. Kita ini manusia, Pak, berdosa lagi. Jawabannya terarah, tertuju sepenuhnya kepada kesanggupan Tuhan untuk turun dari tempat tinggi pergi ke tempat yang paling rendah. Apa hubungannya? Tuhan sanggup ketepikan dawatnya, kemuliaannya, kebesarannya, keindahannya, kemegahannya, apapun yang ada padanya untuk mencapai saudara. Tuhan berkata, tidak mau lagi. Saya tidak cukup dengan menghidup bau-bauan daripada hasil bakaran kambing. Saya mau turun. Saya mau menikmati persekutuan langsung dengan anak-anak saya. Kenapa dia mau turun? Kenapa dia berani turun? Sehingga yang dipanggil Bapak jadi anak.
Ada di sini bapak mau jadi anak? Ada di sini, coba. Siapa di sini bapak yang mau jadi anak? Mau? Ini bukan soal mau atau tidak mau, ini soal ego. Amin? Ini soal ego. Mana ada bapak mau jadi anak? Selalunya bapak tetap bapak. Jadi kalau anak, walaupun benar dia cakap, diam kau, bodoh, ini bapak kau. Aku mau ajar-ajar sama bapak. Bapak sudah lama makan garam, tahu? Dokter bilang kalau makan banyak garam, masuk dalam darah, bom pergi di otak, otak jadi bingung. Patut bapak sudah lama begitu. Terlalu banyak makan garam. Ya sanggup. Yang dipanggil bapak jadi anak, yang dipanggil raja jadi hamba, yang dipanggil Tuhan jadi manusia, yang dipanggil pencipta menjadi ciptaan, yang dicipta dilahirkan ciptaannya. Maria dicipta Tuhan, Maria melahirkan penciptanya. Singa menjadi domba, pengarang menjadi tulisan, yang tidak pernah selamanya mati memilih untuk mati. Semua ini dikerjakan, diperbuatnya karena ada percaya kepada saudara. Coba saudara berdiri sebentar. Ada sebuah lagu orang dulu. Dia bilang melayani lebih sulit. Tuhan lebih dulu melayani kepala. Ingat Tuhan percaya saudara. Tuhan percaya saudara. Melayani
Kenapa dia tidak tunggu saudara yang terus melayani dan terus melayani? Dia turun ke dunia ini supaya saudara dilayani. Dia sudah bosan menunggu saudara dan saya melayani dia. Dia sudah bosan melihat umat-umatnya melayani dia dengan mempersembahkan kambing, lembu, burung merpati dan sebagainya. Dan dia turun untuk melayani saudara. Tepat sekali karena dia percaya. Waktu kita masih lagi berdosa, waktu kita masih lagi sesat, waktu kita masih lagi jauh daripadanya, dia sudah lebih melayani kita. Kenapa? Karena dia percaya dengan manusia. Apa yang dia percaya? Dia percaya bahwa masih ada harapan sebesar biji sesawi di dalam setiap manusia. Dia percaya bahwa masih saudara dan saya masih lagi anak. Saudara dan saya masih anak. Dia percaya. Ya, kita lari daripada dia dan kita ikut bapak diri kita masing-masing. Kita ikut iblis. Kita ada bapak yang benar dan kita mengejar bapak diri kita yang tidak pernah mengasihi kita, si iblis. Tapi dia tetap percaya. Seumpama anak yang terhilang yang meninggalkan rumah. Alkitab mengajarkan bapak itu percaya bahwa anaknya akan pulang. Apa bukti dia percaya anaknya akan pulang? Setiap hari dia tunggu di pintu. Dia menanti anaknya pulang. Dia mau anaknya pulang. Dia rindu anaknya pulang. Tapi di dalam hatinya masih tersimpan satu keyakinan penuh bahwa satu saat anaknya yang jahat itu akan pulang. Dia tahu masih ada kerinduan yang tersisa di dalam kita manusia. Dia percaya bahwa kita dapat sedar, kita boleh bertobat, kita boleh menjadi baik, kita boleh berubah, kita boleh meningkat. Dia tahu. Dia tidak pernah ragu atas ciptaan. Betapa jauh dan betapa dalamnya kesalahan dan kesilapan ciptaan. Dia tetap ada kepercayaan yang tersimpan di dalam dirinya sebagai bapa. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi mungkin saudara yang sudah bergelar bapa, setiap daripada saudara yang bergelar bapa, yang sudah menjadi bapa, memiliki satu pengharapan, satu kepercayaan bahwa anak saudara akan menjadi lebih baik dari saudara. Dia tahu kita manusia belum seluruhnya dikuasai kejahatan. Amen. Percaya? Ah, tidaklah pastor, saya ini jahat. Siapa yang tidak jahat? Kita semua jahat. Di dalam hati kita, dalam pikiran kita ada banyak yang jahat. Itu sebabnya kita ibadah. Itu sebabnya kita datang kepada Tuhan. Sebab yang jahat itu harus disirnakan, harus dibuang. Siapa yang tidak jahat? Tapi Tuhan tahu, Tuhan yakin, Tuhan percaya, tidak seluruhnya kita jahat. Amin. Sehingga sampai kepada tahap orang yang bukan macam hantu itu budak. Dan memang ada manusia yang macam hantu, perangainya macam hantu, perbuatannya macam hantu, tindakannya macam hantu. Yang lebih tinggi macam iblis. Tapi Tuhan tetap percaya bahwa manusia itu siapapun dan apapun dia sudah jadi, dia tetap percaya dia manusia ciptaannya tidak seluruhnya dikuasai
kejahatan. Sebab itu, saudara yang ada di sini malam ini, dulu pernah terlibat dengan kejahatan. Mungkin sekarang masih lagi melakukan banyak kejahatan. Tapi Anda melupakan kejahatan-kejahatan yang besar pada saudara. Amin. Amin. Ya, mungkin ada yang berkata, macam mana dengan itu Samsi? Macam mana dengan itu Alon? Macam mana dengan ini? Saudara, asalkan dia manusia, Tuhan tetap percaya bahwa kejahatan masih belum seluruhnya menguasai. Masih ada pengharapan untuk orang itu diubahkan. Sebab itu, saudara-saudara, saya mau mengingatkan, kalau mengikut pikiran Tuhan, dari semula lagi, dunia ini harus dibinasakan. Saudara yang dipanggil manusia harus dihapuskan. Tapi dia memandang daripada zaman Adam sampai ke zaman hari ini. Sebagai Tuhan, dia boleh memandang jauh. Setiap generasi, dia masih melihat ada banyak Nuh yang dibangkitkan. Alkitab berkata, Nuh diselamatkan karena kasih karunia. Tapi bukan hanya karena kasih karunia, Nuh diselamatkan karena dia adalah orang yang saleh. Mari kita berusaha. Saya tidak berkata, asalkan engkau pergi gereja, engkau saleh otomatis. Saya juga tidak berkata kalau saudara punya nama Saleh, engkau otomatis saleh. Saleh, benar, kudus, sempurna itu pekerjaan, usaha. Selagi saudara masih bernapas, masih hidup di dunia ini, kita kerjakan itu. Kita buang kikis, kita hancurkan, kita lontarkan jauh-jauh kejahatan daripada hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Tuhan percaya bahwa saudara boleh. Saudara boleh tinggalkan yang jahat. Jadi apa yang kita sudah dengar ini adalah dorongan kepada Tuhan. Dorongan untuk Tuhan untuk melaksanakan karya penyelamatan dia turun ke dunia ini. Karena dia memang percaya, saudara. Dia tidak pernah ragu sedikit pun atas saudara. Mungkin ada yang berkata, oh saya ini orang tidak berguna. Kalau kau tidak ada guna, memang kau tidak berguna. Tapi kalau engkau menjadikan dirimu berguna, engkau berguna. Halo? Saudara sampah waktu saudara memilih untuk menjadi sampah dan menjadi sampah. Tapi waktu saudara memilih untuk tidak, dan Tuhan percaya, saudara bukan sampah. Saya mau ingatkan, mari saudara dan saya kita belajar hidup mempercayai kepercayaan Tuhan. Halo? Percaya kepercayaan. Jangan hidup dan tidak percaya kepercayaan orang. Bos saudara kalau percaya saudara, saudara harus percaya kepercayaannya. Kalau saudara dilantik, kalau saudara diangkat untuk melakukan satu pekerjaan, saudara harus percaya kepercayaan bos saudara. Sebab dia tahu bahwa saudara boleh melakukannya. Tapi hanya boleh terlaksana kalau saudara percaya kepercayaan itu dan melakukannya. Halo? Hiduplah mempercayai kepercayaan Tuhan. Bahwa saudara tidak akan selamanya dalam kejahatan. Saudara tidak akan selamanya diikat oleh belenggu dosa. Saudara tidak akan selamanya hidup dalam apapun kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan kepadanya. Dia percaya saudara boleh keluar. Saudara-saudara, berita baik, pintu penjara sudah dibuka, jangan tinggal di dalam, keluar. Tali belenggu sudah dilepaskan, jangan cari tali lain, ikat leher saudara. Kalau Tuhan percaya bahwa kita bukan hamba dosa, saudara bukan hamba dosa. Kalau dia percaya bahwa kita dapat berubah, berubah. Kalau dia percaya bahwa saudara boleh jadi
sukses dan bertumbuh. Kalau dia percaya bahwa saudara boleh menang, jadi pemenang. Jangan hidup dengan alasan. Sebelum kita baca satu ayat, saya selesaikan ayat saya. Saya tuliskan ini. Tidak ada kemalangan yang paling dahsyat daripada ini. Ada orang yang malangnya saya. Kenapa saya lahir? Kenapa? Saya lahir. Tiba-tiba saya orang takut. Bapak saya tidak isi. Malang. Dia bersama. Oh, itu tidak malang. Ada yang berkata, kasihan saya. Malang sekali. Kenapa? Bapak saya, dia mewarisi kemiskinan bapaknya. Saya juga mewarisi kemiskinannya. Malang sekali. Oh, itu tidak malang. Belum malang. Belum yang paling malang. Ada yang berkata, malang sekali saya. Kenapa? Saya tidak pendidikan. Saya tidak sekolah. Saya berkata, oh, itu bukan kemalangan yang paling malang. Ada juga yang berkata, saya malang, Pastor. Kenapa? Itulah dulu. Saya punya suami sekarang sudah pura-pura kaya. Waktu dia siul-siul sama saya, dia pakai baju headphone bergaya, kasut berkilat semua. Tak tahu dia pinjam. Tak tahu dia miskin. Sekali saya sudah kawin, sekarang menderita saya malangnya. Anda berkata, saya ditinggalkan istri, Pastor. Malang sekali saya. Itu bukan malang. Yang paling malang ini. Kalau saudara gagal dalam hidup saudara mempercayai kepercayaan Tuhan atas hidup. Kalau sampai saudara gagal mempercayai kepercayaannya Tuhan, bahwa saudara itu boleh melakukan apa yang dianggap orang tidak boleh dikerjakan. Kalau engkau gagal percaya itu, engkau memang malang. Dan engkau layak dipanggil si malang. Sebaliknya, dengar sini. Sebaliknya, kalau saudara mempercayai kepercayaan Tuhan, saudara melakukan hal-hal dahsyat, luar biasa. Amin. Saya mau hidup. Saya adalah orang yang dari latar belakang orang biasa. Bapak saya ada di sana. Tapi saya mau menjadi, sebelum saya memutuskan nafas tinggalkan dunia ini, saya mau cari segenap kesempatan untuk membuktikan kepercayaan Tuhan atas saya, sehingga saya boleh menjadi apa yang Dia percaya. Saudara boleh jadi seperti itu. Saya sedang mengajarkan kepada jemaat ini. Saya sedang mengajarkan kepada pemuda dan pemudi di gereja ini, bahwa saudara boleh sukses dalam hidup, boleh berjaya, boleh mencapai apapun yang saudara. Sebab Tuhan sudah turun dari tempat tinggi, Dia sanggup turun ke bawah bersama dengan saudara, karena Dia percaya saudara, dan Dia memang benar-benar percaya. Bukan alang-alang percaya, bukan main-main percaya, bukan sedikit-sedikit percaya, percaya segenap seluruhnya. Saudara boleh. Kalau kerajaan Malaysia saja tahu ini, kenapa kita yang percaya Tuhan gagal mengerti? Kerajaan Malaysia, canangkan dia telefon. Jika kau percaya, kau boleh. Kau hampir boleh melakukan. Kenapa saudara yang memiliki Bapa surgawi? Kenapa saudara yang punya Bapa yang empunya surga, sasaran semua manusia, kerinduan
gagal percaya bahwa dia mau saudara berada di tempat yang dia sembah. Ayat terakhir kita baca, saudara silakan berdiri. Yohanes pasal 14 ayat 20. Yohanes 14 ayat 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, perhatikan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tuhan percaya kepada saudara. Pulang dan simpan ayat ini di dalam hati dan pikiran saudara. Tuhan percaya kepada setiap saudara. Tuhan percaya saudara ibu-ibu. Tuhan percaya saudara bapak-bapak. Tuhan percaya semua pemuda-pemudi. Tuhan percaya semua yang ada dalam ruangan ini yang mendengar suara Tuhan malam ini. Biar saudara diberkati. Bahwa saudara sungguh-sungguh dipercaya Tuhan. Saudara dihandalkan Tuhan. Waktu Tuhan turun ke dunia ini, Dia banggakan saudara, setiap saudara. Siapapun engkau anggap dirimu, tapi Tuhan berkata, demi Dia aku turun. Demi saudara. Angkat tanganmu yang kanan dan simpan di dada. Dan katakan, demi saya. Ya, demi saudara. Demi saudara Dia turun. Demi saudara Dia turun. Demi saudara Dia turun. Sebab Dia percaya saudara. Dan mengundang tim pujian penyembahan. Mari saudara-saudara, kita jangan mempersia-siakan kesempatan di mana Tuhan mau menjamah saudara. Kalau selama